Saya pun bangga karena bro sudah angkat kita punya rambut ini, kulit ini. Siap, sama. Dan saya respect sekali bro. Karena memang kita sama-sama kita tahu perjuangan di tanah ini nih memang ya dia agak sedikit miring juga. Jadi ya kita harus bagaimana topang dia untuk lurus. Yes. Ibarat rumah kemarin dia sudah miring. Jadi kita sama-sama nih, satu datang, satu. Halo WhatsApp, salam hangat dari kami West Papua buat kamu semua yang sedang saksikan ngobrol santai bersama saya Pace Brewok, saya ini Estabuni dan ada sini Bung Abdul. Kami akan ngobrol santai tentang bagaimana perjalanan hadirnya DPN dan juga sebelumnya ada Sabeta Papua. Wow. Terima kasih. Cool sekali bro. Selamat datang. Oke kakak. Baik. Luar biasa. Terima kasih lagi kakak. Bagaimana? Aktivitas hari ini lancar? Alhamdulillah puji Tuhan lancar kakak. Alhamdulillah ya, Iya. luar biasa. Oke, pemirsa, ini anak muda yang sangat kreatif dan punya banyak karya yang mendukung rapper-rapper Papua dan juga beberapa stasiun TV yang ada di tanah Papua juga. Bro kita ini terlibat, saya senang sekali. Terima kasih kakak. Dan akhirnya kita bisa jumpa juga. Siap. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Bro, hari ini kan peran anak muda tentang konten Kreator ya. kreator kan sangat penting sekali. Iya. Ini kita bicara opini. Iya. Bagaimana, Bro? Kalau- Abdul punya opini tentang peran anak muda tentang Buat dunia saya kreator. untuk bicara masalah konten kreator di Jayapura, Tanah Papua secara luas untuk khusus Ya. Jayapura sudah mulai berkembang secara pesat gitu kakak. Betul. Kita lihat saya lihat dari rekam jejak Sabeta Papua pada tahun 2016 lalu. Itu sudah berapa tahun? Berapa tahun? Sabeta Papua itu lumayan lama sih kakak, dari lahirnya tanggal 6 Januari 2016 Wow. sampai tahun 2020 kalau tidak salah. Wow. Kita mulai istirahat. Akhirnya kita coba untuk Kenapa istirahat? Atau memang ada banyak perjalanan lika-liku kakak. Dari coba cerita suka, dulu. dari duka. ya sukanya apa, dukanya? Jadi pertama begini, Mungkin kalau bertengkar gitu. tidak juga. Iya. Awal berdirinya Sabeta Papua tuh pertama tuh kita ingin lihat antusias. Kita lihat antusias dari teman-teman, adik-adik, kakak-kakak khusus rapper ya. Oke. Mereka tuh sangat punya banyak karya, saya lihat. Mereka punya sangat banyak karya. Namun untuk pergerakan dalam pembentukan video klip, Ya. saya lihat pada saat itu belum terlalu yang eksklusif, dalam artian eksklusif. Mereka sudah punya gitu. Mereka berani dobrak dengan pembuatan video klip yang sangat bagus. Yes. Namun untuk membuat konsep secara terarah yang baik dan secara eksklusif, saya katakan bukan tidak ada, cuma belum mapan gitu. Akhirnya kita Sabeta Papua coba untuk mendekati mereka, kita cari tahu nih siapa-siapa saja, kita panggil mereka untuk pembuatan video klip dan itu kakak gratis. Wah, hebat ya. Gratis. Kalian punya jiwa Iya. satria yang luar biasa. Jadi lebih kepada bagaimana kita sama-sama ingin mengangkat tanah Papua dengan entertain. Kasih tahu bahwa seniman di tanah Papua ini banyak. Tidak hanya kita punya legend seperti Black Brothers dan segala Ya, macam, tapi betul. rapper juga itu adalah seniman. Betul. Bagaimana bisa mengangkat mereka dan sekarang Tuhan Sebanyak. bisa melihat mereka dengan karya-karya yang luar Betul. biasa. Betul. Gitu. Akhirnya mereka bisa manggung Betul. sampai ke kancah-kancah yang luar biasa gitu. Panggung-panggung yang besar. nasional. Iya, gitu. Hebat, luar biasa sekali bro. Gitu. Perjuangan yang tergampang. Memang, Sangat bagaimana ya kakak, perjalanan dari suka dan duka banyak sekali. Jadi kita punya visi misi tuh pembuatan video klip secara gratis. Namun banyak oknum yang katakan bahwa masa ada sih orang buat video klip gratis. ya, Dari kakak sendiri pasti kakak berpikir kan, iya. masa sih orang buat video klip gratis? Ya. Kenapa kalian bikin gratis? Karena kita tahu kakak. pengen membantu. Sekarang begini, kita bisa lihat, kita punya adik-adik nih sekarang Ya, ini. betul. Untuk studio saja mereka itu hanya modal laptop. Yes, betul. Modal mic iPhone. biasa.
atau earphone. Yes. Mereka sudah bersusah payah buat sebuah karya. Betul. Terus kita dengan jahatnya masuk gitu. Kalau mau kasih lagu buat video klip bayar gitu. Ya. Gitu. Ya. Seegois itu kita. Betul. Kan tidak. Akhirnya kita lihat. Jadi lebih kepada bagaimana peran hubungan emosional antara kita dengan mereka. Biar kita tahu, oh ternyata mereka begini. Wow. Akhirnya kita mau sama-sama untuk, ayo. Jadi Sabeta Papua hanya bisa terima lagu, terus kita simpulkan mana yang cocok. Jadi pada saat itu memang kita masih saring juga. Ya. Lebih kepada yang kita mengarahkan konsep yang tidak boleh ada cacian, makian, segala macam. Jadi karena memang fokusnya kita adalah nasional, panggung nasional gitu. Yes. Jadi kita saring, akhirnya mereka juga mengerti. Mereka mengerti dan akhirnya pada saat ketika lagu kayak macam ada makian, kita suruh revisi, akhirnya mereka buat yang baru lagi, kita buat konsep, ketika lagu sudah jadi kita buat konsep, akhirnya mulai penggarapan video klip. Luar biasa. Gitu. Sampai akhirnya jadi. Nah awalnya pertama tuh pembuatan video klip itu pada saat mulai banyaknya simpang siur, kita pertama postingnya di YouTube-nya Sabeta Papua. Namun banyaknya oknum yang ada beberapa oknum. Iya, bukan mengatasnamakan juga kakak, lebih kepada yang kayaknya Sabeta Papua ambil untung dari video klipnya kita, lagu-lagunya kita. Iya. Akhirnya Sabeta Papua dengan berbesar hati kakak, pada saat selesai edit, kita kasih ke mereka. Silakan posting di YouTube-nya kalian. Dan pada saat itu kakak, YouTube-nya kita mati. Gitu. Jadi kita sudah berbesar hati nih kakak. Jadi karena mereka bilang, kalian ambil untung dari ratingnya kita dan segala macam. Akhirnya kita tutup. Jadi YouTube-nya tidak aktif. IG saja waktu itu aktif. Tapi pada saat berjalan, ada lagi bilang kepentingan, kayaknya mau maju dan segala macam. Maksudnya mau maju apa? Juga tidak tahu kakak. Caleg mungkin ya. Mungkin ya. Politik ya. Mungkin ya. Dan mungkin dari tahun 2016 itu mungkin ada sudah mulai terdengar. Mungkin duduk di istana kah? Tidak kakak. Saya lebih kepada, saya dan partner lebih kepada punya, kita bagaimana punya peran untuk membangun gitu. Karena kita tahu hubungan emosional para seniman itu lebih pekat ketimbang hubungan yang harus duduk di kursi yang sudahlah. Hebat gitu. bro. Akhirnya bisa lahirnya DPN gitu. Wow. Sabeta. Jadi gini. Kenapa harus ada beta? Sabeta itu untuk orang Timur atau orang Papua itu adalah ulat sagu. Jadi bahasa. Bahasa dari mana? Dari Timur, dari Papua. Timur kan banyak. Iya, Timur untuk di Papua juga, di sini kita Jayapura juga mengenalnya dengan Sabeta. Yes, betul Sabeta. Cuma untuk kalau beta itu kan dari teman yang dari sana, dari Maluku kan. Berarti kawan ada darah Maluku berarti. Kalau darah Maluku ada. Oh, pantasan. Kalau darah Maluku ada, cuma Sabeta itu murni dari bahasa ini Papua gitu. Bahasa ada yang bilangnya tuh Sabeta. Yes, betul. Gitu. Papua mana? Papua Sentani, Jayapura. Orang Jayapura dan Sentani sih kakak. Lebih mengenalnya dengan Sabeta. Luar biasa. Gitu. Jadi pernah juga ada yang sempat kayak bilang gini, Sabeta berarti Sabeta. Mereka penggal itu. Sabeta Papua. Bukan Sabeta, bukan. Tapi Sabeta tuh ulat sagu. Sabeta tuh ulat sagu. Bahasa daerah Sentani sini. Iya, di sini dikenal dengan ulat sagu gitu di Sabeta. Bahasanya sebutnya Sabeta. Jadi maksudnya itu. Ya, maksudnya itu Sabeta tuh ulat sagu. Kenapa ulat sagu? Karena kita filosofinya tuh pohon sagu tuh adalah Papua. Dan di dalam batang sagu itu ada Sabeta, para seniman ini. Wah, hebat sekali bro punya. Jadi filosofinya konsep. Itu. Jadi saya dengan partner tuh kita ambilnya filosofinya Sabeta Papua. Papua adalah pohon sagu, Sabeta adalah para seniman yang hidup di dalam pohon sagu. Cuma pertanyaannya sekarang adalah pohon sagu sudah mulai habis kakak. Nah itu. Dan bagaimana dengan nasib para seniman? Berat bro. Berat. Makanya kita ambil filosofinya itu Sabeta Papua. Jadi Sabeta adalah para seniman yang hidup di dalam pohon sagu di dalam Papua. Wow. Luar biasa guys. Filosofinya Sabeta Papua. Teman-teman waktu itu kalau tidak tahu artinya itu. Bro Abdul sudah bilang. Jadi filosofinya itu Sabeta Papua. Bro, kenapa namanya Abdul? Bapak saya Ternate.
Mama saya orang Sentani kakak. Oh, jadi mix kolaborasi dua gen. Jadi bapak datang kaget nih, bapak lihat, ih perempuan Kenambayumba ini. Oh sayang, Kenambayumba. Langsung ini. Tagay langsung. Wah, hebat. Kenambayumba punya tarikan kencang. Setuju. Terima kasih Bapak kalau ada nonton. Ya, saya bangga memiliki kawan dan saya hormat juga respect buat Bapak dan Mama telah. Terima kasih kakak. Menghadirkan kawan buat mengangkat adik-adik seniman. Jadi begini kakak, saya dan saya punya partner kan juga memang ada darah Papua. Saya Mama Sentani, partner itu ada Mama Tobati. Oh, oke. Ya karena kita tahu bagaimana ya kakak, darah ini kental juga toh. Setuju. Jadi kita tahu, kita punya saudara-saudara, kita punya adik-adik, kakak nih lagi berjuang di tanah ini seperti apa. Jadi kita harus angkat. Ya kita angkat. Jadi kalau orang bilang, itu bijak sekali. Kamu tuh angkat, kamu ada visi misi apa? Sabar, periksa dulu darah kental ini. Jadi gitu kakak. Jadi Sabeta Papua tuh lahir pada saat itu memang murni untuk mengangkat para seniman-seniman, khusus rapper waktu itu. Kita fokusnya rapper. Jadi sampai kalau bilang untuk, jadi Sabeta Papua punya rumah tuh lumayan banyak sih kakak untuk para artis-artis rapper ini. Wow. Salah satunya mungkin yang ada masuk di podcast itu sudah banyak juga. Wow. Sampai yang melupakan nama Sabeta juga, sampai akhirnya lupa diri juga, kacang lupa kulit ya bahasanya. Itu siapa? Itu ada lah kakak. Oh, ada. Itu ada. Kalau dia keluar dari rumah Sabeta nih. Betul. Dia keluar dari rumah Sabeta dan besar sekarang. Oh sudah besar juga ada. Kencang juga ada. Okay. Tidak apa-apa, itu kesuksesan kebahagiaan kawan orang. Intinya kan lebih kepada visi misi. Goalnya itulah. Iya, visi misi kita lebih kepada penting sudah membantu. Ada adik-adik yang lain juga sampai saat ini masih berjuang. Saya berterima kasih lagi kepada kalian yang telah mendukung Sabeta. Ya, kalian yang sudah tampil juga harus bersyukur sama teman-teman orang yang sudah berbesar hati mengorbankan waktu. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Iya, kakak. Dan semua teman-teman rapper harus kita angkat topi dan hormat buat Bung Abdul dan teman-teman. Itu saya pun bangga karena bro sudah angkat, kita punya rambut ini, kulit ini. Siap, sama. Dan saya respect sekali bro. Karena memang kita sama-sama kita tahu perjuangan di tanah ini nih memang ya ada agak sedikit miring juga. Jadi ya kita harus bagaimana topang dia untuk lurus. Yes. Ibarat rumah kemarin dia sudah miring. Jadi kita sama-sama nih, satu datang, satu. Jadi yang topang ini sebenarnya, yang topang Sabeta Papua itu berdiri tuh kakak, para seniman. Wow. Rumah tidak akan berdiri tanpa tiang-tiang yang banyak. Setuju. Itu. Biar Lego mau berdiri tinggi mungkin, tapi ketika tiang satu patah, tidak bisa. Luar biasa bro. Gitu. Luar biasa. Wah. Jadi ya mungkin Sabeta Papua punya rumah waktu itu sudah mulai miring, kita pindahnya ke DPN sekarang. DPN, wow. Luar biasa. Ini Bung nih punya segudang pengalaman, dan kenapa Bung hadirkan DPN? Arti dari DPN itu apa Bung? DPN itu adalah diskusi pertimbangan netizen. Oke, maksudnya. Iya. Kenapa kita masih ada pakai nama Papua di belakang ya? Karena kita masih Papua, masih ada Papuanya. Jadi betul. DPN Papua adalah diskusi pertimbangan netizen. Yes. Jadi kita ambil rekam jejak juga dari dulu juga kita pernah kerja di salah satu stasiun TV pertama di tanah Papua. Yes. Itu JTV. Ya itu juga kita belajar banyak, kita tahu perkembangan tentang media bagaimana. Betul. Terus sampai akhirnya kita juga berdirikan Sabeta. Jadi DPN itu masih mengadopsi Sabeta juga. Ya. Akhirnya kita lahir lagi buat entertain, mini entertain. Yes. Yang berharap itu bukan mini tapi dia lebih besar lagi. Ya. Gitu. Jadi kita masih mengangkat berita-berita para artis-artis lokal. Jadi kita menciptakan artis lokal ini lebih besar lagi. Luar biasa. Yang lebih besar lagi. Luar biasa. Dan sekarang DPN banyak ya. Tamu-tamu, teman-teman. Iya, tapi saya banyak juga sempat diundang sebagai host. Siap, kakak. Tapi banyak kan Sabeta kan dulu kan di belakang layar. Yes. Pada saat DPN lahir orang bilang itu siapa kak yang lahirkan DPN itu siapa? Saya juga kaget bro. Iya. Saya juga kaget bro dengan punya salah satu keunikan yang sangat unik. Iya. Bro suka santai dengan smoke. Itu I like that, man. Lebih kepada begini kakak, kita kan enjoy. Ya, enjoy pertama. Yang kedua juga
kita butuh sponsor. Setuju. Kita menjalankan sebuah program, kita tidak bisa Betul. tanpa sponsor. Betul. Dan kita tidak bisa berharap kepada kursi gitu, Kakak. Kita butuh produk gitu. Setuju. Jadi berarti ada sponsor rokok gitu. Yang waktu itu saya lihat ada konten satu dengan lebih kakak kepada Nona satu yang ada ngobrol-ngobrol. kita sebenarnya lebih toki-toki sih, Kakak. Oh, Maksud, toki-toki. toki maksud dalam artian semoga dari pihak rokok bisa lihat kayak oh mereka ternyata merokok gitu. Oh, jadi itu Gitu. satu. Iya. Salah satu strategi untuk umpan lah biar nanti bisa kasih masuk. Iya. Biar ada ikan makan. Lebih kepada begini sih, Kakak. DPN Papua coba membuat program untuk kemandirian. Luar biasa, Ben. Jadi kita tidak berharap kepada pemerintah. Kita buat program sebanyak mungkin, banyak produk gitu. Jadi banyak produk, jadi kita coba berusaha. Ya. Jadi ketika banyak yang mengklaim, kita bisa dengan power untuk kasih tahu, kita berusaha dari bawah. Betul. Kita berusaha sendiri. Kita punya kemandirian ada. Setuju. Gitu. Jadi jangan mengasal klaim untuk kemarin kita yang begini, kita yang begitu, tidak. Tapi kita tidak munafik. Ketika ada yang membantu, terima kasih telah membantu kita. Betul. Dan kita akan lebih laju lagi. Iya, siap maju. Itu laju. Luar Gitu. biasa, saya senang sekali, bro. Jadi sengaja kasih ada rokok biar kita butuh sponsor juga. Oke, itu that's fine. Iya. Itu Jadi, sangat baik, bro. Kita coba singgung-singgung dengan hal-hal yang kecil Ya, untuk ada itu lirik-lirik. Keren sekali, bro. Kadang orang rasa tabu, tapi saya pikir itu seni. Iya. Saya ambil contoh begini, Kakak. Kita lihat para rapper ini kan banyak disponsori oleh minuman. Yes. Ya. Sedangkan mereka tidak sadar. Minuman itu adalah pemasukan terbesar. Betul. Iya. Dia memberikan pajak terbesar. Betul. Terus kalau memang tidak mau ada minuman, bantu mereka. Tapi akhirnya kan tidak dibantu. Betul. Gitu. Jadi DPN juga hadir yang begitu. Kalau memang rasa itu tidak ada edukasi. Kalau memang tidak ada edukasi, tidak usah nonton karena podcast itu bebas. Kita siarannya YouTube bukan di TV, jadi tidak ada KPI di dalam, tidak ada mau sensor-sensor. Betul. Gitu. Jadi kalau siarannya TV, silakan Anda bisa klaim kenapa ada rokok. Betul. Karena kita kan rekam jejaknya juga pernah di situ, jadi kita tahu. Jadi kita pakai YouTube sebebas mungkin. Yes. Kita bisa explore sebebas mungkin. Luar biasa. Oke, bro. Dan kita kembali ke bro punya masa-masa susah ini. Bro dulu sekolah di mana nih? Kan ini teman-teman yang nonton ini tahu, Bro Abdul ini dulu sekolah di mana? Agak sedikit susah. Kakak saya tidak lulus SMA sebenarnya. Saya bangga pada momen. Itu hebat sekali. Tapi saya belajar. Oke. Saya belajar. Jadi begini, Kakak. Ini ada satu cerita unik. Saya kerja di TV itu dengan pergumulan waktu itu. Oke. Jadi itu sebenarnya bukan tidak lulus SMA juga, lebih kepada saya belajar kembali. Untuk pola pikir nih zaman dulu lebih kepada malas sih, Kakak. Oke. Malas belajar saya. Cuma saya tanamkan satu prinsip itu pernah ada. Saya punya ibu guru satu tuh, dia ibu guru sejarah. Saya lupa namanya, cuma marganya Rumbindo. Dia pakai marga dari suaminya. Dia orang Jawa, cuma marga suaminya. Dia katakan begini, tidak ada orang bodoh, hanya ada orang malas. Setuju. Ketika saya sudah tidak lulus itu, saya mulai berpikir harus berusaha. Akhirnya saya berusaha untuk akhirnya sekolah ulang. Oke. Gitu. Sampai akhirnya Tuhan sayang, saya punya pergumulan ini, akhirnya saya coba kasih masuk lamaran ke televisi. Saya diterima di sana dan saya sangat senang karena saya dididik dengan mulia, Kakak. Luar biasa. Sampai saya jadinya seperti begini. Luar biasa. Berapa lama bro kerja di TV? Itu hampir 1 tahun lebih. Wow, hebat. 1 tahun lebih. Saya bangga sekali. 1 tahun lebih, Kakak. Hebat. Dan saya dididik juga dengan orang yang sangat keras, dicaci, dimaki, tapi tidak dipukul. Tidak. Cuma kalau kita punya mental ya. Maksudnya begini, kita bicara masalah mental itu kan kadang ada yang dapat maki lagi. Kayaknya tidak bisa. Ini dapat maki ini bukan maki-maki biasa, Kakak. Ini maki yang hancur. Kebun binatang ada. Sampai yang ada. Semua tuh itu keluar. Oke, tidak apa-apa. Tapi itu demi sebuah didikan yang baik kan untuk apa ya. Akhirnya. Ini bro tidak simpan dendam saja. Tidak. Sampai saat ini kalau macam saya tidak ada kabar atau kakak kan tidak ada kabar, aku tanya, wih kok sombong sekali di mana? masih komunikasi, komunikasi masih ada. Dan kemarin tuh baru beberapa hari lalu masih ketemu. Saya punya guru. Masih sempat kontak, akhirnya ketemu lagi. Luar biasa, men. Yang mendidik saya akhirnya.
Ya, saya katakan bahwa ketika kita berperilaku baik, kita akan mendapat orang baik juga. Betul. Bro, siapa dulu buat yang didik bro semua? Mas, aduh. Buat kakak-kakak alumni sih kakak sekarang, kebanyakan alumni sekarang di JTV gitu. Oke, JTV sudah jalan lagi ya bro? Masih ada sih, cuma untuk yang senior-senior, ya begitulah, senior-senior mulai keluar-keluar, mulai membentuk. Makanya juga saya dan saya punya partner akhirnya dirikan Sabeta, sampai akhirnya lagi dirikan DPN gitu. Tapi untuk belajar, kalau buat saya banyak belajar dari JTV. Iya, banyak belajar. Itu gudang untuk kita belajar di situ. Luar biasa. Saya bisa katakan bahwa banyak jurnalis senior ada di situ. Luar biasa. Gitu. Hadir dari Top TV, JTV. Wah, luar biasa. Dan bro salah satu bini dari salah satu itu. Jadi dulu pas masih kerja di JTV itu kakak kita pergi dari jam 7 pagi pulang bisa jam 2, jam 3 sore, malam, subuh kakak. Serius. Jadi dulu makan kan tidak gitu? Makan kakak. Makan. Jadi dulu tuh pada saat di JTV tuh saya dikasih tanggung jawab untuk mengangkat isu pendidikan dan kesehatan di tanah Papua. Wah, hebat. Gitu. Kalau saya ini tidak pernah jadi presenter TV, tapi langsung. Oh, siap kakak. Tapi kan maksudnya begini, ya dari saya punya guru bilang, ilmu itu kita bisa dapat dari segala macam sudut. Tidak harus kok ada di TV kah, kok di mana. Betul. Bahasanya begini, anak di bawah umur yang hidup di pinggir jalan ketika kau bercerita dengan dia, kau punya pemahaman tidak sama dengan dia memang. Betul. Tapi dia akan kasih banyak beberapa petunjuk-petunjuk kehidupan. Ya. Gitu. Jadi jangan pernah menganggap remeh orang-orang di pinggir-pinggir kita, kakak. Wah, saya setuju, itu bijak sekali. Dan bagi adik-adik teman-teman yang masih belum punya akses seperti Tong Dua ini, terus semangat. Ya, terus juga kalau buat DPN Papua, siapapun yang mau hadir di podcast DPN Papua, mau kontak via WA di nomornya kita di Instagram kan ada. Boleh. Itu silakan. Kita sangat terima sekali. Apalagi yang merasa bahwa saya punya keluh kesah nih banyak sekali tentang begini, mau cerita, silakan. Kita sangat terbuka. Betul. Karena kita lihat sarana curhat. Iya, sarana gitu. Sarana tempat curhat. Jadi untuk tempat, makanya tempat curhat patah hati juga bisa kan tidak? Kayaknya bisa, kakak. Nanti kita bikin program toh. Program patah hati. Ya. Jadi kayak bagus tuh. Dari hati ke hati. Hati-hati ya. Jadi kayak hati ke hati itu udah hati nanti. Bahaya. Luar biasa, men. Sepanjang kedua program, tantangan apa saja bro hadapi saat susah? Tantangannya pasti adalah tantangan yang memang buat. Kalau tantangan sih, kalau dari zaman Sabeta Papua mungkin miskomunikasi kakak ya. Oke, miskomunikasi masalah itu rating dan segala macam yang bilang kita memanfaatkan mereka. Ya. Jadi rating itu, jadi kita ambil ratingnya mereka. Sampai ada yang katakan bahwa kalau mau masuk di Sabeta Papua harus tanda tangan kontrak. Ya. Padahal kita tidak ada tangan kontrak kakak, kita buat video klipnya gratis. Jadi fitnah banyak sekali, sampai kita tuh stres, jenuh, tidak bisa. Tapi jadi, ada buah-buah yang bro hasilkan tuh luar biasa. Banyak. Kalau bilang untuk artis-artis Papua untuk saat ini berkembang mulai banyak. Sampai akhirnya kakak, itu satu peluang besar yang saya lihat. Rapper-rapper ini pada saat Sabeta mulai redup tuh. Mereka mulai mendiri untuk buat video klip dan itu keren-keren kakak. Itu sangat keren. Buat teman-teman rapper yang sampai kita lihat gini kayak, wih mereka sudah punya inovasi dan imajinasi yang luar biasa untuk pembuatan video klip, alurnya bagaimana, cara pengambilan bagaimana, teknik gambar bagaimana, itu keren. Sekarang video klip, makanya akhirnya apa, lagu-lagu Papua ini dilirik kan? Dilirik di Jakarta nasional, kan? Internasional. Sampai dipakai-pakai itu. Ya dipakai-pakai bukan untuk tiup-tiup. Ya bukan. Hanya dipakai menyanyi-menyanyi saja. Ya, gitu. Luar biasa, saya senang sekali bro. Bro punya sepak terjang tuh membuat Tong sebagai anak muda Papua juga saat bangga sekali. Siap kan. Dan bro, ada satu orang-orang yang memang di sini kan banyak anak-anak muda ya, yang cinta musisi. Tapi saat ini kan banyak musisi lahir. Tapi bro waktu itu kenapa harus di rap saja? Karena kan ada banyak musisi reggae. Oke, begini kakak. Kita bicara musisi rapper pada saat itu
mereka ini paling tersudutkan kakak. Oke. Paling tersudutkan. Jadi dari situ ya bro. Iya. Gerak hati. Makanya kita bilang kita bicara untuk Sabeta Papua lebih kepada hubungan emosional. Oke, setuju. Sekarang kalau kita ambil hanya yang sudah punya nama seperti setara-setara yang senior gitu, egois dong kakak. Betul. Kita tidak lihat mereka. Yang baru-baru kecil-kecil. Iya kecil-kecil ini. Bukan kecil-kecil tapi mereka sama lah. Iya gitu. Juga. Bahkan kalau bisa dikatakan nih kayak macam di sini rumah nih mereka mungkin berapa kilometer jauh, tersisih sekali kakak, serius. Betul. Jadi kalau pada saat kita dirikan Sabeta kita bisa lihat sendiri. Sampai kita kunjungan ke tempatnya mereka, rumahnya mereka, ya kita tanya. Itu pertama, kita kira tuh yang berpikirnya kita pada saat lagu sudah jadi itu mereka punya studio, mereka punya segala macam, punya komputer yang memadai lah. Iya. Padahal hal sederhana. Jadi pada saat masuk kita cuma lihat itu laptop, itu pun laptop yang kakak tahu sudah dirakit-rakit, yang sudah mungkin yang tidak tahu bentuknya bagaimana. Terus juga hanya mic, kayak macam mic duduk, mic untuk kita pidato. Ya. Terus headset biasa. Tidak tahu itu headset itu bass atau tidak, kita juga tidak tahu. Coba untuk mix lagu. Itu. Dan akhirnya lagu saja mereka berjuang. Apa kabar video klip? Jadi akhirnya kita coba, ayo mari sama-sama dengan kita buat video klip. Luar biasa. Gitu. Dan kakak tidak hanya itu, pada saat mereka sudah buat video klip, mereka masih dicaci, masih dihina. Kakak tahu apa? Kostum. Masa buat video klip gitu? Maksudnya sejahat itu kak kalian menilai mereka gitu. Maksudnya begini, mereka sudah mau berkarya saja itu sudah sangat luar biasa. Betul. Sampai lahirnya video klip, seharusnya kalian bersyukur. Betul. Bisa bantu mereka. Maksudnya tanya, adek ini maksudnya video klip, kenapa kak pakai baju yang begini? Tanyalah dengan baik. Tahu mereka punya latar belakang seperti apa. Mereka tidak semua dengan latar belakang dengan keluarga yang berada. Betul. Gitu. Mereka dengan latar belakang yang buruk juga ada. Betul. Garis ke bawah tuh banyak kakak. Betul. Tapi mereka mau berusaha. Punya niat yang. Iya. Gitu. Mereka mau berusaha sampai nanti pada saat video klip ada yang pinjam baju, ada yang pinjam sepatu. Hanya untuk buat video klip. Luar biasa. Dan kita hargai itu. Seharusnya kita sebagai orang-orang yang lebih dewasa, lebih tahu tentang mereka, kita harus hargai mereka gitu. Jadi kita bukan pilih kasih kakak, bukan pilih kasih untuk kenapa kita lari ke rapper. Kenapa kita tidak lari yang lebih kepada reggae dan segala macam? Mereka ini kan sudah tersisi jauh sekali nih. Gitu. Kita bantu gitu. Akhirnya ya karya-karya mereka nih dilihat gitu. Wah, hebat sekali. Sedangkan sudah dilihat pun juga masih banyak ya. Namanya ketika mereka sudah di atas kan fans-fans ya. Ada yang haters dan segala macam itu pasti. Itu pasti. Kita juga punya haters yang senang nonton pasti. Itu pasti. Rendra senang juga. Cuma kalau untuk rekam jejak dulu buat saya ya kita harus hargai mereka. Betul. Bukan berarti kita lihat video klip kenapa hanya pakai baju yang kayak kucil-kucil gitu dan segala macam. Jangan. Betul. Lihat karyanya, lihat isi lagunya. Lagu ini dia mau sampaikan kemana? Pesannya untuk apa? Iya. Sampai bisa jadi video klip itu sangat luar biasa. Betul. Memang prosesnya panjang. Proses panjang gitu. Luar biasa. Saya apresiasi buat teman-teman rapper yang ada di tanah Papua. Bahkan yang teman-teman yang sudah gaspol terbang di tinggi. Iya. Itu saya selalu hormat sekali buat kamu. Jadi semuanya. memang pada saat itu Sabeta Papua bukan pilih kasih kakak, bukan. Tapi kita lebih kepada memang lihat. Angkat yang di bawah yang belum tersentuh. Iya. Wah. Karena kita memang tajamnya ke bawah. Kita lihat nih siapa nih. Gitu. Siapa yang belum dapat saja nih. Siapa yang belum diekspos, siapa yang belum diangkat. Ayo kita sama-sama. Makanya Sabeta Papua tuh ya itu tadi. Papua adalah pohon sagu, Sabeta ini seniman. Ya, kita sama-sama di dalam. Wow. Luar biasa, Ben. Saya bangga sekali bro Abdul. Terus semangat. Siap. Dan bro, bro suka artis-artis luar negeri siapa saja yang menjadi role modelnya, bro? Oh, kalau artis luar negeri paling mendiang sih Michael Jackson. Wah. Mendiang. Terus penggantinya, kalau pengganti yang saya lihat mungkin perempuan sih, Beyonce. Wow. Kenapa bro menyukai mereka? Power mereka tuh sangat luar biasa. Oke, gitu. luar biasa. Jadi tidak, kalau mau dikatakan selain dari itu tidak ada sih. Jadi setelah saya lihat pada saat Michael Jackson sudah tidak ada, bingung nih, aduh penggantinya siapa? Tapi saya bisa dapat, dan sosok itu ada di perempuan, Beyonce. Dan Beyonce mengakui itu, dia masih membawa karakternya Michael Jackson.
Gitu. Jadi saya jatuh cinta kepada ya karakter sosok Michael Jackson dan Beyonce karena Beyonce membawa karakternya Michael Jackson. Tuh, bro punya penyemangat role model juga. Iya. Wah, hebat sekali, men. Bisa menyanyi dengan power yang luar biasa sampai di kepala berapa gitu. Wih, itu gila itu. Itu crazy ya. Itu keren. Memang, brother, tapi saya sedikit kesal dengan Michael Jackson, bro. Kenapa nih? Karena dia operasi dep wajah. Iya, karena mungkin namanya orang mungkin punya pilihan hidup ya kakak. Mungkin pilihannya begitu. Cuma yang saya syukurnya seorang Beyonce dia tidak melakukan hal itu. Yes. Dia hanya mengambil beberapa karakter saja yang memang dia mengadopsi itu. Dari Dan makanya saya lihat powernya Beyonce itu masih ada. Setuju. Jadi kayak rupa-rupanya kalau saya lihat kalau dia lagi manggung atau apa tuh, Michael Jackson ada di Beyonce. Ya, itu hebat. Gitu. Oke, brother, obrolan yang sangat panas sekali. Mungkin brother mau kasih satu kata kunci yang membuat bro terlalu semangat melakukan aktivitas. Kalau buat saya, ini pesan, ini moto hidupnya saya dan saya punya partner sih. Yes. Lebih kepada Isakesnya sih. Ketika kamu mau bekerja di tanah Papua dengan jujur, kamu akan ketemu tanda heran satu dengan tanda heran yang lain di tanah ini. Setuju. Gitu. Jadi bekerja saja kakak. Mau orang mau bicara apa, mau dari Sabeta dulu dibicara sampai di fitnah dan segala macam, sampai lahirnya DPN. Bahasanya begini kakak, ketika kita mulai di atas itu angin mulai banyak toh. Betul. Cuma kalau kita belajar banyak hal, kita akan kuat. Ya. Gitu. Wow. Jadi kita harus tetap kuat. Tetap kuat. Tetap kuat. Dan para kreator dan para seniman semuanya, saya bangga pada kalian. Dan Bro Abdul ini seorang pemuda yang sangat hebat, ramah, punya banyak pengalaman, punya segudang Siap. pengetahuan. Jika kalian pengen cerita, ngobrol, curhat, bolehlah. Boleh ke DPN. Ke DPN. Dan di situ kalian bisa cari DPN, pasti dapat di YouTube-nya banyak orang-orang yang menginspirasi kawannya sudah undang. Itu satu hal yang luar biasa. Dan saya juga berterima kasih Bung Abdul suhadir bercerita bersama saya. Pace Prewok. Dan mungkin obrolan kita sampai di situ dulu. Kita akan jumpa di sesi berikutnya bersama Bung Abdul dan saya Nies. Mungkin sampai di situ. Oke. Thank you Bung Abdul sudah hadir. Terima kasih lagi semua kakak. pemirsa warga Indonesia yang sedang nonton kami di tanah Papua. Ini saudara saya yang paling tampan. Kalau cewek-cewek juga mau lamar dia, tapi dia sedikit good performance. Silakan inbox secara pribadi ya. Oke, say goodbye teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Salam dari kami untuk kalian semuanya.